Bang, kenalan dulu ya. Anda Muslim? Muslim. Muslim. Baik, Bang. Saya Kristen, Bang ya. Ini Ya, forum diskusi lintas iman. ya. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Silakan, Bang. Gimana, Bang? Tuh kan? Enggak. Saya ingin memulai Aduh, sebentar. berat. Bang, Anda naik ke sini nih mau ngapain, Bang? Enggak, sebenarnya saya tadi lihat Mau ada yang live pansos begitu videonya. biar dapat Bukan. followers atau bagaimana? Enggak ada kepentingan untuk pansos dan lain sebagainya, Iya, enggak terus ada. apa tujuan Anda naik ke sini tuh Enggak, apa? tadi sempat masuk di live. Tadi yang live pertama tadi. Live pertama mana? Yang tadi sama abang yang pakai salon pas tadi lo. Oh, ya. Ya, tadi agak sedikit menggelitik soal Tuhannya orang Islam itu dua, Muhammad sama Allah. Tadi kan bilang gitu ya, kurang lebih ya. Iya, yang mengakui itu adalah para pendebat-pendebat Islam senior. Maksudnya gimana? Yang mengakui Tuhannya orang Islam itu ada dua, itu pendebat-pendebat Islam yang senior, yang sudah kawakan. Kalau Contohnya siapa? orang-orang Islam awam ya, contohnya Ya. Yusuf PI, Zuma, Rifa, Alif, Daman Al-Mantiki, Rashid, Tasik Ngaji, bahkan Abdul Somad kalau datang ke sini, saya akan buat dia mengaku Tuhannya orang Islam dua. Kalau sampai Abdul Somad naik sini dan dia tidak mengakui bahwa orang Islam punya dua rob, saya terjun dari Monas. Baik, siap. Kalau saya pribadi punya pandangan berbeda, Bang. Bang, kita tidak membahas pandangan Anda. Kita membahas apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Kalau pandangan Anda nanti terserah Anda mau mandangnya Monas itu bengkok kek. Anda mau itu pandangan Anda. Kita tidak membahas pandangan Anda. Kita membahas pandangan Al-Quran. Pandangan hadis, pandangan Muhammad. Oke, siap. Oke. Ada nggak di dalam Al-Quran seorang nabi yang punya dua rob? Nabi yang punya dua rob. Iya. Dua Tuhan. Iya. Gitu ya? Iya. Hemat pengetahuan saya ya. Sejauh pengetahuan saya nih, nggak ada. Ada. Nabi Yusuf. Itu tertulis di dalam surat Yusuf ayat 23. Jelas-jelas di situ Nabi Yusuf punya dua rob. Yang mana, Rob? Bisa ditunjukkan ayatnya, tafsirannya. Baik. Anda punya Al-Quran di situ? Ada, tapi tafsirannya enggak ada. Hanya teks Arab aja. Bahasa artinya ada? Enggak ada kalau artinya. Nah, pantesan Anda masih bisa. Baik. Saya bukakan dari sini kalau begitu. Ya. Baik, silakan dibalik kameranya, saya pengen lihat. Baik, sebentar. Kita buka Quran surat Yusuf ayat 23 ya. Ini lagi ya. Surat Yusuf ayat 23. Yang mana? Ya, sabar Bang. Tenang. Kalaupun benar, ya artinya mungkin pemahaman saya, pengetahuan saya. Mungkin yang kurang kan begitu. Baik. Coba. Ini Quran surat Yusuf ayat yang ke-23. Kelihatan? Ya. Baik. Kita membahas ucapan Yusuf dengan kata-kata innahu rabbi. Yang mana innahu rabbi? Tunjukkan dulu. Nih. Itu surat Yusuf ayat 23 Bang. Aduh. Ya, coba ya saya Tuhan. juga lihat juga ya. Oh ya, silakan. Biar sama-sama gitu maksudku. Baik, silakan. Surat Yusuf ayat 23.
Ayat 23. Oke. Yusuf berkata, innahu rabbi, sesungguhnya Robku. Jangan lama-lama bang. Orang ngantri di bawah. Ya. Ada? Ada kata-kata Ya, innahu rabbi? Ada. Oke, nah kata rabbi ini bang. Rabbi ini ditujukan kepada siapa? Ya kepada Allah, karena Yusuf beriman kepada Allah. Bukan kepada Allah. Perhatikan, kita baca nih. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Rabbku, innahu Rabbi, sungguh Tuanku, diterjemahkan. Telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut kata Rabb, bang, lihat sini bang. Iya, saya juga lihat tafsirannya soalnya bang. Artinya, maknanya. Bang, sebelum Anda lihat punya Anda tadi kan suruh saya membuka ini. Giliran saya buka, Anda tidak mau lihat. Inilah makanya saya itu gini loh, saya itu suruh mereka buka sendiri. Nggak mau, saya bukain, mereka nggak mau lihat. Oke, siap. Yo. Perhatikan. Mereka menyebut kata Rob untuk Tuhan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah Robku, Tuanku. Dia telah memperlakukan diriku dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kata innahu Rabbi, sesungguhnya Robku. Rob di sini ditujukan kepada suaminya Zulaika, seorang manusia. Pertanyaan saya, siapakah Robnya Nabi Yusuf? Ya, Robbi itu maknanya bukan ditujukan kepada Allah, tapi Nah, iya, baik. Pertanyaan saya, siapakah Robnya Nabi Yusuf? Bang, pertanyaan bahasa Indonesia, Bang. Baik, pertanyaan saya sederhana. Siapakah Robnya Nabi Yusuf? Ya, dalam istilah dalam bahasa Arab, Rob itu maksudnya Tuhan. Tuhan bukan berarti Tuhan. Allah Rob enggak? Loh ya enggak bisa. Itu gini, sebentar, Bang. Mulai mumet dah. Bukan mumet. Bang, saya mau tanya dulu Bang. Sebentar Bang, pelan-pelan ya Mas Alam ya. Mas Alam gini. Robnya Nabi Yusuf ini siapa? Robbi dalam teks bahasa Arab beserta tafsirnya itu yang dimaksud adalah Tuhan, bukan Tuhan. Bang, sebentar dulu. Saya mau tanya, Robnya Nabi Yusuf siapa di sini? Di situ Tuhan. Iya, siapa? Tuhannya Nabi Yusuf, Allah Subhanahu Wa Taala. Robnya siapa? Robnya siapa? Dalam ayat itu yang disebutkan adalah Tuhan, majikan. Iya, siapa Robnya dia? Yaitu suaminya Zulaika, betul? Yang bernama Al-Aziz, betul? Ya, sebentar. Betul? Mana ada kalimat berat ini teman-teman. Udah, makanya saya sudah bilang tadi Bang. Saya kan tadi sudah kutip pendebat-pendebat senior Islam yang sudah kawakan. Anda ini kok masih ngeyel? Bang, kalau jam terbang Anda masih baru, belajar dulu lah. Bukan. Ya saya masih belajar, saya dalam tahap belajar. Oke, Anda sudah mengakui bahwa Rob, tenang Bang, tenang, tarik nafas. Itu seakan-akan Tuhan. Itu tarik nafas, hembuskan. Siap. Tarik nafas, hembuskan. Ya, saya tidak ingin terjebak dengan framing. Oke, baik. Edis sendiri nggak paham tentang teks baik. Baik, begini Bang. Kata Rob di situ ditujukan kepada suaminya Zulaika alias si perempuan itu yang menggoda Yusuf, betul? Betul. Oke, berarti Robnya Nabi Yusuf siapa? Dalam ayat itu adalah Tuhan yang tadi majikannya disebutkan. Oke, Robnya Nabi Yusuf adalah suaminya Zulaika. Allah Robnya juga bukan? Gimana? Apakah Allah Robnya Nabi Yusuf juga? Allah juga Tuhan Robnya juga. Berarti berapa Robnya Nabi Yusuf? Gimana? Pura-pura Buddha. Berapa Robnya Nabi Yusuf? Robnya Nabi Yusuf 1. Nah. Loh, gini. Saya berat. Kamu ingin memframing
memframing bahwa kok memframing? Iya. Bang, yang mengakui Bang, yang mengakui robnya orang Islam itu ada dua, itu pendebat-pendebat senior kawakan, Bang. Gimana sih Anda ini? Bisa, saya tidak mau terjebak dengan narasimu, Edi. Kamu saya juga tidak paham tentang teks Arab. Oke, Anda izinkan nggak saya memutarkan pengakuan seorang pendebat Islam kawakan? Terserah, itu hak Anda. Baik. Media-media. Berikan saya waktu 30 detik. Berikan saya waktu 30 detik. Boleh. Perhatikan. Ya. Perhatikan. Ya. Perhatikan ya. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Nah, tuh. Itu pendebat senior kawakan. Udah bangkotan mereka debat itu. Anda baru orang baru, sok tahu. Baik, sekarang saya minta pengakuan Anda. Apakah suaminya Zulaika robnya Yusuf? Gimana? Apakah suaminya Zulaika robnya Nabi Yusuf? Dalam ayat itu disebutkan iya. Oke, apakah Allah juga robnya Nabi Yusuf? Nah, inilah. Hal seperti kamu ingin saya jangan berbelit. Apakah Allah robnya Nabi Yusuf? Mulai. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Silakan kamu baca ayatnya. Kamu baca ayatnya di situ. Ada pembeda di apakah suaminya Zulaika robnya Nabi Yusuf? Anda sudah bilang iya. Pertanyaan selanjutnya. Saya tanya apakah balik, Allah, sebentar Bang. Apakah Allah juga robnya Nabi Yusuf? Saya tanya balik. Dalam ayat tersebut ada pembeda enggak antara Rob yang disebut Tuhan dan Allah? Ada loh. Bang, kita nggak usah berbicara pembeda, jelas beda. Suaminya Zulaika jelas bukan, sebentar Bang, tenang. Suaminya Zulaika sudah pasti bukan Allah. Allah sudah pasti bukan suaminya Zulaika. Jelas. Yang saya tanyakan, apakah Allah juga robnya Nabi Yusuf? Apakah Allah robnya Nabi Yusuf? Iya, Allah. Apakah suaminya Zulaika robnya Nabi Yusuf juga? Bukan. Bukan. Tadi iya, sekarang bukan. Robnya on off. Ada saklar. Kamu ingin membenturkan bahwa yang kamu menyimpulkan tafsir dari ayat itu, Tuhan dan Nabi Yusuf ada dua, gitu Edi. Kok tafsir? Iya. Bang, barusan Anda mengakui bahwa suaminya Zulaika robnya Nabi Yusuf. Tadi iya, sekarang bukan. Makanya Bang, berangkat dari ayat itu, maka kita berbicara apa sesungguhnya makna Rob. Ternyata manusia pun bisa dipanggil sebagai Rob. Buktinya Nabi Yusuf memanggil suaminya Zulaika sebagai Rob. Apa arti Rob itu? Rob itu adalah apapun yang mengaturmu, yang mengendalikanmu, yang membuat kamu tahluk kepadanya, yang membuat kamu tunduk mengikutinya. Itu definisi Rob. Jadi ketika kamu patuh, tahluk, tunduk kepada iblis, maka kamu membuat iblis itu sebagai Robmu. Nah, sekarang sebagai muslim Bang, saya mau tanya, jujur dari hatimu yang paling dalam. Apakah kamu tunduk, patuh, taat kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Karena Muhammad sebagai nabi. Bang, jangan karena Muhammad. Apakah Anda patuh, taat, tunduk kepada seorang manusia bernama Muhammad? Karena sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bagian daripada sunnah. Tanya apa, jawab apa.
Pertanyaan saya bukan karena apa. Pertanyaan saya bukan karena apa kamu taat dan tunduk. Pertanyaan saya, apakah kamu patuh, taat, tahluk, tunduk mengikuti anaknya Aminah? Makanya saya bilang, Rob kalian itu ya Muhammad, ya Allah, dua-duanya. Kamu kalau mempersilahkan orang gimana Anda ini? Ya, angel tenan tuturanmu, angel tenan tuturanmu. Wes, angel ini angel. Udah Bang, belajar lagi dah ya, belajar lagi. Loh, tadi tanya, ayo coba Selamat malam. Coba tanyakan lagi. Ya kan lagi bagaimana? Anda sudah putar-putar. Apakah suaminya Zulaika robnya Nabi Yusuf? Saya punya hak untuk menjawab. Saya punya retorika, saya punya pilihan. Betul. Tetapi jawaban Anda tidak jelas. Sekarang saya pastikan. Apakah suaminya Zulaika adalah robnya Nabi Yusuf? Gak usah membahas itu ya, yang baru silakan di bawah. Tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Iya, begitu teman-teman. Saya yang akan membuat Abdul Somad mengakui bahwa robnya orang Islam itu ada dua. Mana berani Abdul Somad ke sini? Nggak berani. Adi Hidayat, Abdul Somad nggak akan berani. Nggak akan berani. Takut jamaahnya hilang. Kalian tahu nggak? Saya sudah pernah ngomong berkali-kali. Apa sebabnya ulama-ulama, jagoan-jagoan, pendebat-pendebat senior Muslim itu jarang mau ke sini? Sebabnya apa? Takut mengiyakan saya. Iya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Rijal Motor. Nah. Silakan nyalakan kamera Anda. Ini Rijal Motor ini juga udah termasuk pendebat-pendebat yang jam terbangnya sudah mulai ada. Coba nih kita tanya sama pendebat Muslim yang jam terbangnya mulai ada. Rijal, apakah Muhammad itu Rob? Sebelum tenang, Rijal, tenang. Kita lanjutkan yang tadi dulu sedikit. Tenang dulu Rijal. Rijal tenang Rijal. Apakah Muhammad itu Rob? Aku berat. Iya, benar. Muhammad adalah Rob. Oke, Muhammad adalah Robnya umat Muslim, betul? Diartikan adalah Tuhan, pemimpin yang mulia ataupun yang raja. Oke, sebentar Rijal. Apakah Muhammad adalah Robnya umat Islam? Iya, pemimpinnya umat Islam. Oke, Robnya umat Islam. Apakah Allah adalah Robnya umat Islam? Itu beda lagi, Dis. Itu aduh, mulai. Rijal, inilah orang Islam nih teman-teman. Kalau ditanya Robnya ada dua, mereka nggak mau ngaku. Sebentar. Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Iya, pemimpinnya umat. Oke. Apakah Allah adalah Robnya umat Islam? Ya, Tuhannya umat Islam. Berarti berapa Robnya umat Islam? Jikalau dibilang Rob, pemimpin, banyak sekali umat Islam punya pemimpin. Pertanyaan saya, berapa Robnya umat Islam? Abu Bakar. Berapa Robnya umat Islam? Banyak sekali. Udah aku jawab. Banyak, Robnya banyak. Terima kasih atas pengakuan Anda. Robnya umat Islam banyak. Bentar, kita kasih naik nih, Santi Malapurba. Ini anunya ini pacarnya Rijal. Ini pasien-pasien lama ini mereka ini. Ya, Santi Malapurba, silakan nyalakan kamera Anda. Namboru Purba. Kalau ini bukan purba, teman-teman. Ini sebenarnya kependekan dari pura-pura baik nih. Nah, ini Namboru pura-pura baik. Coba Namboru Purba. Coba, betul tidak Muhammad itu Robnya umat Islam? Ya, betul. Betul. Betul tidak Allah Robnya umat? Sebentar, ini Rijal karena dia ini saya turunkan dulu. Namboru Purba alias Santi Malapurba, apakah Muhammad Robnya umat Islam?
Ya, betul. Apakah Allah Robnya umat Islam? Ya, Robnya umat Islam. Ya, Allah itu penyembahan umat Islam. Oke. Pertanyaan saya, berarti ada berapa Ya, Robnya Allah umat itu Islam? Robnya penyembahan satu. Mulai. Satu ditambah satu sama dengan satu. Baik, dibawa dulu karena suara Anda menggema juga nggak jelas. Kalau nanya sama orang Kristen aja, Yesus Tuhan ya, Yesus Tuhan. Bapak Tuhan, berapa Tuhan, berapa Tuhan. Roh Kudus Tuhan, berapa Tuhan. Terima kasih Kak Simoni, terima kasih. Giliran nanya sama orang Kristen, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapak Tuhan. Semangat 45, berapa Tuhan? Giliran ditanya, Muhammad Rob, Allah Rob, langsung tiba-tiba satu Rob. Jangan standar ganda. Pinter dikit, ya. Wahai umat yang punya dua Rob, Allah dan Muhammad. Masih kalah kalian, Rob kalian dua, saya masih tiga, menang satu saya. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Kurniati. Selamat malam Kurniati. Kurniati, selamat malam. Bicaralah Nona. Ya, malam. Jangan. Oke. Kurniati, saya mau tanya dulu ini, profil Anda berhijab, seorang muslimah, tapi kok tidak berhijab, berarti belum hijrah ini. Kameranya coba tenang dulu Kurniati, jangan kesana kian kemari. Supaya cantiknya tidak kesana kemari. Nah, supaya orang bisa konsentrasi nih. Nah, gitu ya. Kurniati, saya mau tanya dulu nih, Kurniati, Anda ini Muslim atau bagaimana? Muslim, ini lagi teman-teman dia yang masukkan. Muslim. Ya silakan Kurniati, apa gerangan Anda naik kemari? Saya mau menyampaikan tadi katanya nanya ya, Muhammad itu Rob atau bukan? Muhammad itu bukan Rob, tapi Muhammad itu utusan Allah. Berat ini sudah. Oke. Adakah di dalam Al-Quran seorang nabi yang Robnya itu ada dua? Tidak. Yang barusan kami bahas tadi ya surat apa? Nabi Yusuf ya. Ya, surat Yusuf ayat 23. Ada di situ Al-Quran? Enggak, ini lagi di kosteman Kristen. Bukan, yang saya tanya adakah di situ Al-Quran? Tidak ada. Bisa melihat, bisa membaca huruf Arab? Baik, kita coba ya, kita tes. Kita sabar teman-teman ya, karena banyak orang-orang Islam di sini sangat antusias ingin belajar kepada Edis TV ya. Baik, kita tunjukkan bahwa ada seorang nabi yang punya dua Rob di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran loh, nggak main-main ya. Baik, ini surat Yusuf ayat yang ke-23. Ada kata-kata Nabi Yusuf yang berbunyi innahu rabbi. Kelihatan? Kelihatan. Bacanya apa ini? Ini huruf apa? Innahu rabbi. Itu huruf. Ya, innahu rabbi. Apa arti innahu rabbi? Innahu rabbi itu Tuhan. Arti innahu rabbi? Tidak tahu. Sudah saya bilang. Muslim itu paling jago baca huruf Arab. Tapi nggak akan ngerti apa artinya. Baik. Kita bacakan. Ya. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya,
Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut kata Rabb. Perhatikan, lihat tulisannya nih. Mereka menyebut kata Rabb untuk tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah Robku atau tuanku. Jadi kata innahu Robbi, sesungguhnya Robku, itu ditujukan kepada seorang manusia. Ya, innahu Rabbi itu bukan berarti tuanku itu Tuhanku, itu salah sebenarnya. Kan dia sini berkata, dan itu artinya ya Bang, saya baca ya. Dan godanya, ya Yusuf tinggal di rumahnya. Yusuf itu kan tinggal di rumah seorang suami istri. Terus istrinya itu menggoda Yusuf. Baru Yusuf bilang, mana? Innahu Rabbi. Kepada Allah, dia berlindung kepada Allah. Terus dia bilang, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Maksudnya itu, Tuan, isi suaminya si perempuan, itu baik kepada dirinya. Betul, baik. Kepada Allah, dia berlindung kepada Allah, karena biar tidak tergoda dengan si perempuan ini. Dan dia tidak mau melakukan tuannya. Gitu. Berarti Tuan itu Rob bukan, tapi itu salah. Tuanku itu karena dia tinggal itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya apa di situ? Tuan itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa di situ? Bahasa Arab tuan. Kalau dalam bahasa Arab itu sih bahasa Tuhan itu Syahid, bukan Rob. Rob itu artinya Allah. Siapa namanya? Kurniati. Di situ ada kata Robbi enggak? Ada. Oke, kata Robbi itu ditujukan kepada siapa itu? Kepada Tuhan, bukan Tuan. Karena Robbi, dia berlindung kepada Allah, bukan Tuan. Baik. Belajar dulu ya. Kurniati belajar dulu, baru nanti naik lagi ke sini, oke? Sebenarnya itu betul sih yang saya bilang, tapi abangnya aja yang salah memahami tentang Al-Quran. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Saya balik lagi ke sini. Sebentar. Anda tahu Ibnu Katsir siapa? Tahu Ibnu Katsir? Dan ketawa. Kau gara-gara kau ini. Siapa? Kurniati, coba kalau ngomong sama saya, jangan lihat ke sana. Nanti kita nggak nyambung. Coba lihat ke sini. Ya, Oke. Tahu Ibnu Katsir siapa? Tahu, seorang ulama. Seorang ulama. Menurutmu, kamu lebih ngerti Quran daripada Ibnu Katsir nggak? Lebih ngerti Quran sih. Oke, Ibnu Katsir lebih ngerti Quran. Perhatikan ya, perhatikan. Dikatakan di sini bahwa Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku. Ya. Perhatikan. Ya. Telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut kata Rabb, perhatikan, untuk tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah tuanku. Nah, kata tuan ini bahasa Arabnya adalah Rabbi. Ngerti? Ini bacanya apa? Rabbi. Rabbi ini ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhanku. Di mana di sini? Coba ini bacanya apa? Sesungguhnya Tuanku. Oke, Tuanku di sini bahasa Arabnya apa? Rabbi. Nah, jadi Yusuf menyebut suaminya Zulaika ini sebagai Robnya, betul? Enggak. Karena dia Makanya saya bilang teman-teman, kalau orang-orang awam ya akan membantah saya. Kalau pendebat-pendebat Islam senior akan mengiyakan saya. Begitu. Nih ya, saya gini aja. Kartika,
Nih, saya kasih contoh-contoh pendebat-pendebat senior yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Perhatikan ya. Kita mulai dulu nih dari statement yang cetar membahana. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Jadi Rob kalian tuh ada dua, Muhammad dan Allah. Nih, kemudian apakah cuma satu orang yang mengakui? Oh enggak, pendebat-pendebat senior ini. Perhatikan. Salam. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Jadi Robnya orang Islam tuh ada dua. Salah satunya telah menjadi mayat di Arab Saudi. Begitu. Apa sih makna Rob itu? Coba ngerti nggak apa arti Rob? Robbi, ya Robbi. Apa artinya? Tahu nggak? Tuhanku. Iya. Apa artinya Rob itu? Atau Tuhanku atau Tuanku itu? Artinya sesuatu atau seseorang yang kepadanya kita menaklukkan diri. Yang kepadanya kita menyerahkan ketundukan dan kepatuhan. Jika kamu menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada iblis, maka iblis itu menjadi Robmu. Jika kamu menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada seorang ulama, maka kamu telah membuat ulama itu menjadi Robmu. Nah, umat muslim menyerahkan ketundukan dan ketaklukannya kepada anaknya Aminah. Namanya Muhammad. Coba sekarang saya tanya, Kurniati, kamu patuh, takluk, tunduk nggak dengan Muhammad? Iya. Iya. Makanya banyak orang pergi ke Arab minumin kencing onta. Tahu kenapa mereka minumin kencing onta? Atau jangan-jangan kamu tidak tahu banyak orang ke Arab minumin kencing onta? Tahu nggak? Enggak. Tidak Emang tahu. Tidak tahu ada banyak orang ke Arab minumin kencing onta? Emang ada ya minuman kencing onta? Tidak tahu. Baik, sebentar, sabar. Gua paling demen kalau ngajarin orang-orang Islam yang tidak tahu apa-apa. Pantas masih Islam. Baik. Baik. Begini ya, Kurniati ya, saya tunjukkan. Kenapa orang pergi ke Arab meminum kencing onta? Karena mereka telah menyerahkan ketundukan, ketahlukan kepada Muhammad. Sehingga ngikut-ngikutin Muhammad. Perhatikan. Perhatikan. Saya balik lagi kamera saya ya. Waduh, cantik-cantik Islam. Aduh. Perhatikan. Lihat, Kurniati, lihat ke layar. Lihat ke layar. Nih ya, liatin. Nih, ini adalah seorang muslim. Lihat dari pakaiannya. Tahu nggak yang di botol ini apa? Tahu ini apa? Ini kencing, kencing onta. Dan mereka meminumi kencing onta ini. Karena apa mereka minum kencing onta? Karena Muhammad telah menjadi raja di hatinya. Karena dia telah menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada Muhammad. Coba dia menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada Yesus. Enggak mungkin dia minum-minum kencing onta. Kan lihat nih. Kurniati, jangan hilangkan momen-momen ini. Lihat nih. Nah, oh, glek. Wah. Satu. Apakah cuma satu? Perhatikan. Apakah cuma satu? Kurniati, lihatin. Bukan satu dua orang nih. Ini beda orang nih. Minum kencing onta. Glek. Alhamdulillah. Makanya Kurniati, ketika seseorang menyerahkan ketahlukan, ketundukan, kepatuhan kepada Muhammad, orang tersebut akan berperilaku seperti tadi. Pergi ke Arab, cium-cium batu, lempar-lempar batu, puter-puter batu, minumin kencing onta. Itu akibat dia telah membuat dirinya, membuat Muhammad sebagai Robnya.
Dia menyerahkan kepatuhan, ketundukan mutlak kepada Muhammad. Makanya saya bilang 2025 ayo ganti Rob. Ganti Tuhan. Jangan lagi Muhammad. Tetapi Yesus. Begitu. Amin. Iya. Jangan kau serahkan kepatuhan ketundukanmu kepada Muhammad. Nanti kamu dibilang, kamu mau nggak saya nambah istri lagi? Kalau kamu menjadikan Muhammad sebagai Robmu, siap. Itu. Makanya kalau orang patuh sama Muhammad, akan seperti itu. Dek, abang mau nambah istri lagi 2, supaya pintu surga terbuka bagimu, kamu harus siap. Saya ingin menjalankan sunnah Rasul. Coba, perempuan-perempuan yang patuh, tunduk, takluk kepada Muhammad. Ketika suami kalian bilang, mau nambah istri lagi, harus apa jawaban kalian? Pasti jawaban kalian, alhamdulillah pintu surga terbuka lebar untukku. Begitu, Kurniati ya. Gimana? Ya mungkin nggak hari inilah, karena harus belajar dulu ya kan, belajar. Di hati manusia itu ada tahta. Ya kan? Nah, yang memerintah siapa di hati itu? Yang menguasai hati itu harusnya siapa? Jangan lagi Allah dan Muhammad. Gantilah yang memerintah di hatimu itu Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jangan Allah dan kekasihnya yang namanya Muhammad. Begitu. Ya. Makanya mulai sekarang doanya jangan lagi di hati ini ada Allah dan Muhammad, tetapi di hati ini ada Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Seperti itu. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, besok ganti lagunya. Jangan Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Jangan begitu nyanyinya, ganti. Harus diganti. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Siapa yang harus ada di hati ini? Haruslah Roh Kudus, haruslah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Seperti itu. Oke, Kurniati? Makasih Bang Blang. Makasih, sama-sama. Baik. Selamat malam. Sampai jumpa kembali.